Oke, saya akan sharing sedikit tentang setup audio 2.1 yang baru saja saya buat ya. Jadi ini setup pertama saya yang terdiri dari amplifier kelas D, mereknya SMSL tipe AO100, dan speakernya itu adalah Edifier P17. Dan untuk subwoofernya itu saya letakkan di pojok kiri bawah, itu mereknya adalah STX W12B. Oke, kita mulai dari amplifiernya dulu ya. Ya, ini adalah amplifiernya. Dari segi desain ini cukup simpel ya. Ada knob volume di sini, dan juga di sini bakal ada LED display untuk volumenya. Kemudian di bagian belakangnya ini terdapat speaker out, kemudian terdapat jack AC in, RCA in, Bluetooth antena, dan subwoofer out. Dari segi build quality ini lumayan kokoh ya. Ini juga aluminium kalau nggak salah ya. Kemudian di sini juga terdapat stiker high-res audio yang memang ini dari spesifikasi dapat mengeluarkan frekuensi respons dari 20 Hz hingga 40.000 kHz, 40.000 Hz atau 40 kHz. Ya, di sini untuk speaker outnya ini juga sudah menggunakan banana yang sepertinya sudah dilapisi emas ya. Ini juga sudah dilapisi emas. Ya, beginilah penampilannya. Untuk output powernya ini adalah 70 watt per channel dengan 4 ohm ya. Jadi kalau 8 ohm itu mungkin setengahnya 35 watt mungkin ya. Oke, nanti kita tes. Sekarang ini adalah untuk speakernya, yaitu Edifier P17. Dari segi tampilan ini saya suka ya, simple dan cukup, tidak besar tidak terlalu kecil, juga pas di meja komputer saya ya. Warnanya ini terdapat coklat-coklat ala-ala kayu. Ini juga lumayan berat ya, saya pun tidak bisa mengangkatnya dengan satu tangan ya, cukup kesulitan, ini perlu dua tangan. Kemudian ini adalah bagian tampak depannya, ini grillnya juga bisa dilepas, jadi lumayan agak keras juga ya. Ini adalah tampilan dari grillnya, tampilan dari speaker dalamnya ya. Ini terdapat tweeter dan juga mid bassnya. Di sini juga terdapat lubang untuk anginnya ya, supaya bassnya lebih mantap lagi. Oke, ke belakangnya. Di sini terdapat spesifikasinya. Edifier speaker model P17, bass unit 4 inch, treble unit 19 mm, impedance-nya 6 ohm, dan rate powernya 5-20 watt. Ini pressure levelnya 77 decibel. Kemudian frekuensi responsnya 50 Hz sampai 20 kHz. Kemudian di sini untuk tampilan belakangnya juga simpel saja dengan menggunakan banana ini untuk koneksinya. Kemudian terdapat juga sepertinya ini untuk bracket untuk digantung ya di tembok atau di mana. Kemudian ini juga mungkin untuk bracketnya ya. Mengenai powernya ini ya, ini setelah saya coba dengan amplinya itu rasanya ini tidak terlalu cocok ya, soalnya ampli saya yang ini perlu volume yang tinggi untuk supaya speakernya ini dapat bersuara dengan cukup keras ya. Dan juga dapat dilihat di sini pressure levelnya cukup rendah ya, 77 decibel. Dapat terlihat ya, 77 decibel. Yang mana setelah saya baca-baca itu artinya dia tidak efisien ya. Yang mana rata-rata itu speaker bookshelf adalah 86 decibel gitu katanya kalau di internet saya baca ya. Jadi memang ini
kurang efisien dan perlu tenaga lebih ya, supaya bisa bersuara lebih keras lagi. Ya, ya mungkin itu aja. Nanti untuk impresi suara setelah kita setup semuanya ya. Untuk perkabelan di sini saya menggunakan kabel speaker yaitu Vermont Mojo 215 dengan jack banana dari Vermont juga, model screw. Kemudian untuk kabel mini itu RCA-nya saya menggunakan Vention. Ini standar aja ya, belum upgrade. Tipenya kalau nggak salah BCN. Kemudian untuk kabel power ini saya beli terpisah lagi. Saya beli yang lebih panjang lagi karena yang bawaan dari amplinya itu cukup pendek ya. Ini ukuran kabelnya 3x1,5 mm. Kemudian ini untuk kabel subwoofernya, interconnectnya yaitu 1 RCA to 2 RCA ya. Jadi cukup satu saja dihubungkan ke amplinya walaupun ada 2 output ya. Oke. Ya, ini adalah hasil dari pemasangan kabel-kabel tadi ya. Ya, ini adalah ampli setelah dihidupkan ya. Dan juga dari paket penjualannya ini dapat remote juga ya, jadi kita dapat mengakses menu-menunya dengan gampang. Jadi dari amplinya dulu, ini terdapat knob volumenya di sana dapat dilihat -60 yang paling kecil ya, dapat kita putar untuk memperbesar memperkecil volume. Ini juga dapat ditekan ya untuk mengatur input, menu-menu lainnya ya. Ya. Nah, untuk feel dari knobnya ini cukup premium ya rasanya, dengan harga segini itu seperti tek 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 gitu ya. Ada stoppernya. Untuk remote-nya sendiri ini ada beberapa tombol ya. Di sini adalah tombol power, tombol arah, kemudian dia adalah tombol enter atau switch menu. Ini adalah tombol ganti input, tombol untuk mematikan LED-nya, tampilannya. Ini adalah tombol mute, dan volume up dan volume down. Untuk menunya sendiri, yang pertama ada inputnya line in atau Bluetooth ya. Kemudian kita kembali dulu. Kemudian yang kedua menunya ada equalizer, yang ketiga ada surround, yang keempat ada bassnya berapa, treble-nya berapa, kemudian ini gain-nya berapa, kemudian ini cahayanya berapa, tingkat keterangan cahaya dari LED ini, display ini ya. Kemudian balik lagi ke input. Ya, ini adalah user interface menurut dari buku manualnya ya, karena tadi menu-menunya berubah dengan cepat ya, jadi kita baca saja dari manual booknya ya. Jadi di sini ada inputnya Bluetooth line in, kemudian equalizer adjustmentnya direct, tone, bass, super bass, rock, soft atau clear. Kemudian 3 kinds of surround mode, surround 0, 1, 2, 3. Kemudian ada bass adjustmentnya 7, 0, -7 atau 0 atau sampai 7. Kemudian treble adjustmentnya dari -7 sampai 0 sampai 7. Kemudian display brightness-nya juga ada yang 1, 2 sampai 8. Kemudian gain controlnya ada gain low, gain high, dan ada voltasenya juga di sini. Kemudian volume display-nya ya. Kalau dari pengalaman sih, equalizer-nya ini memang bisa merubah suara, tapi kurang bagus ya jadi suaranya. Misalnya dengan mode bass ini suaranya jadi lebih mendem gitu. Bassnya sih ngangkat, tapi yang lainnya tuh kayak berkurang gitu loh, jadi kurang bagus sih. Jadi saya equalizer-nya di direct aja terus.
Kemudian untuk surroundnya saya tetap di 0, bassnya 0 juga, treble-nya 0. Pokoknya biarkanlah speakernya senatural mungkin ya suaranya. Oke. Ya, untuk impresi suara dari amplinya sendiri ini karakternya adalah cenderung ke flat ya. Dari beberapa review juga saya lihat ampli ini karakternya itu flat. Jadi juga berpengaruh ke speakernya. Speakernya juga hasilnya adalah lumayan flat ya, bassnya itu ada tapi kurang nampol gitu, kurang nendang bagi saya ya. Untuk suara-suara mid high-nya itu oke lah. Sebelumnya saya menggunakan speaker multimedia Logitech Z333 ya. Jadi memang ada sedikit perubahan suara di bagian nada tingginya karena adanya two-way gini ya, buksal speaker yang adanya tweeter dan mid bass itu, jadi suaranya ada separasinya lah ketimbang dari Logitech saya yang cuman satu driver aja, satelitnya. Kemudian kenapa saya bisa bilang flat juga, ini sempat saya pakai juga di ampli Mini Compo. Amplifiernya ini ya saya sambungkan ke ampli Mini Compo dengan mode bass, itu keluar dia bassnya lumayan oke lah bassnya ketimbang dengan menggunakan ampli ini. Jadi memang di setup ini bagi yang perlu atau menyukai bass lebih itu memang perlu harus ditambahkan subwoofer ya bagi saya. Jadi biar nada-nada rendahnya itu terisi juga. Kemudian dari berdasarkan source inputnya ya, line in atau Bluetooth, bagi saya keduanya cukup bagus-bagus saja ya. Kan biasanya Bluetooth itu lebih di bawahnya line in gitu biasanya. Tapi bagi saya sih perbedaannya tidak ada ya rasanya. Bagus-bagus saja Bluetooth dan line in-nya. Oh ya, untuk subwoofernya ini saya penempatannya di pojok seperti ini ya. Yang katanya kalau di pojok ditaruh subwoofernya itu bisa menambah bassnya lebih keras lagi. Ya mungkin sekian saja untuk reviewnya. Untuk harga, amplinya ini saya dapatkan di harga 2,1 juta. Kemudian speaker Edifier P17 nya saya dapatkan di harga 1 jutaan. Dan subwoofer STX nya itu di harga 2,8 juta. Itu belum termasuk kabel-kabel yang lainnya ya. Oke, mungkin saya coba untuk berikan sedikit contoh hasil dari suaranya ya. Ini biasanya supaya lebih besar, ini paling besar itu minus 0 ya. Ya sampai minus 0. Jadi di sini supaya bersuara itu minimal di suara keras itu minimal di minus 40 sampai minus 20 lah, untuk berjaga-jaga supaya speakernya nggak jebol ya. Ya, ini hasil suaranya ya. My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid.
Ya mungkin sekian saja video reviewnya ya. Jika ada terdapat pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar di bawah. Mohon maaf bila terdapat kekurangan-kekurangan. Terima kasih telah menonton dan terima kasih.